Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zayati, mahasiswa dari Stikes ST Buton, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah moral atau masalah etika dalam keperawatan. Moral atau etika yaitu nilai-nilai dan moral yang menjadi pegangan bagi perawat dalam bersikap dan bertingkah laku atau yang disebut dengan asuhan keperawatan. Prinsip-prinsip etika yaitu keputusan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral, yaitu tanpa ini akan terjadi konflik moral atau etika. Moral merupakan kebutuhan yang harus dijadikan pertimbangan dalam menetapkan tindakan yang tepat. Masalah moral atau etika pada diri perawat yaitu yang pertama, kurang pengetahuan perawat dalam mendukung ASKEP. Yang kedua, ketidakmampuan perawat melihat masalah moral. Yang ketiga, berkurangnya keinginan atau kemampuan perawat terhadap kebutuhan moral. Yang keempat, tidak ada perhatian perawat terhadap masalah moral dan tidak berusaha menghindari masalah moral. Yang kelima, tidak ada keinginan perawat menerima bahwa hal tersebut mungkin salah. Yang keenam, perawat terlalu fanatik terhadap ide-ide tertentu atau bila ada ide baru suka diterima. Yang ketujuh, perawat diperhadapkan pada situasi memberi lebih dari satu pilihan atau suka mengambil keputusan sendiri. Bidang pekerjaan perawat yang berisiko. Yang pertama, assessment errors atau kegagalan mengumpulkan data atau informasi tentang klien. Pencegahannya yaitu kumpulkan data secara komprehensif dan mendasar. Yang kedua, planning errors. Planning errors ini salah satunya yaitu kegagalan mencatat masalah klien dan kelalaian menuliskan dalam repra. Pencegahannya yaitu seperti pertimbangan yang jelas berdasarkan masalah klien, kemudian mendefinisikan repra berdasarkan data baru. Kemudian yang ketiga, intervention errors, yaitu kegagalan menginterpretasikan dalam melaksanakan tindakan. Kemudian kegagalan melakukan ASKEP secara hati-hati. Nah, sedangkan pencegahannya yaitu pendidikan atau pelatihan. Kemudian nilai kode etik dan nilai individu dalam menetapkan keputusan etik. Yang pertama, nilai utama kode etik, kemudian kesehatan dan kesejahteraan, pilihan, martabat, kerahasiaan, keadilan, akuntabilitas, lingkungan praktek yang aman atau kondusif, kemudian nilai personal dalam penetapan keputusan etik. Pada saat perawat dihadapkan pada pilihan nilai moral yang potensial menimbulkan konflik, maka nilai personal, budaya, agama, serta hubungan dan komunikasi akan menentukan dalam penetapan keputusan etik. Salah satu contohnya nilai personal itu kejujuran, kompeten, dan kasih sayang. Budaya dan agama yaitu perawat perlu mengenang budaya dan agama klien dan keluarga yang mungkin dapat mempengaruhi kebutuhan psikososial klien. Kemudian hubungan dan komunikasi yaitu terbuka atau kolaborasi. Model penilaian etik dan moral dalam pemberian asuhan. Ada 10 langkah yang disarankan untuk membantu mengkaji dan mengatasi isu etik. Yang pertama, menelaah kasus untuk menetapkan masalah, kebutuhan, dan keputusan yang akan diambil. Yang kedua, mengumpulkan informasi tambahan untuk menjelaskan situasi. Yang ketiga, mengidentifikasi isu etik pada kasus tersebut. Yang keempat, menetapkan sikap moral personal dan profesional. Yang kelima, mengidentifikasi sikap moral individu yang terlibat. Yang keenam, menentukan siapa yang akan mengambil keputusan. Yang ketujuh, mengidentifikasi rangkaian
tindakan. Yang ke-8 menetapkan tindakan yang akan dilakukan. Yang ke-9 mengevaluasi atau menilai hasil keputusan. Yang ke-10 mengidentifikasi konflik bila ada. Langkah 2 penyelesaian masalah etik, yaitu informasi dan identifikasi, yaitu tetapan fakta, identifikasi masalah atau orang yang terlibat, kemudian kumpulan informasi. Yang kedua, klarifikasi dan evaluasi, yaitu kejelasan kode etik, standar profesi, misi, dan kebijakan institusi. Kemudian langkah yang diambil merujuk pada prinsip etik. Kemudian pertimbangan nilai-nilai dari stakeholder, klien, keluarga, dokter, dan sejawat. Kemudian pertimbangan persyaratan hukum, pertimbangan kembali info atau data terdahulu. Ketiga, tindakan dan telaah, itu membantu untuk menangani masalah etik dengan membantu mengembangkan suatu pemikiran yang lebih jelas tentang nilai-nilai dan prioritas dalam pengambilan keputusan secara etik dan moral. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Aku nggak tahu berapa menit, guys. Capeknya kaki gue. Rasanya nano milky. Berapa? Astaga. Thank you Kakak Wulan. Oke.